Sekarang gue bakal ngebahas tentang bab 4. Jadi mungkin kalian udah pada belajar dari siang tadi setelah ujian LMAK ya. Nah, di sini tuh yang bakalan diujianin itu tuh ya sesuai dengan topik kuliah di bab 4 ini. Mana ya? Yang ini vektor tegangan dan sort tegangan, terus rumus Cauchy, terus transformasi komponen tegangan dan tegangan utama, terus transformasi komponen tegangan, tegangan utama dan bidang utama. Terus eh hmm, jadi untuk yang tensor tegangan Viola-Kirchhoff pertama dan kedua sama yang Viola-Kirchhoff intinya itu yang kedua-duanya itu tuh setahu aku itu tuh biasanya nggak terlalu dibahas itu loh di ujian. Jadi aku langsung aja. Jadi di sini tuh aku udah ngumpulin soal yang di tahun lalu itu tuh aku ingat banget di situ tuh ada persis gitu sama sama pengerjaan sama ujian di waktu tahun lalu. Yaitu di nomor satu sama nomor tiga. Nomor tiga ini tuh caranya itu sama kayak nomor satu kalian di soal PR kalian. Nah, jadi itu eh, jadi waktu dulu itu di tahun aku itu eh, ujian UTS-nya itu ujian bab 3 sama bab 4. Jadi digabung gitu. Tapi ujiannya itu cuman sampai yang ini, cuma sampai vektor traksi, traksi normal gitu doang. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku akan mulai aja. Jadi eh, jadi yang dibahas di bab ini itu apa? Sebenarnya yang dibahas di bab ini itu eh, kita di pada suatu permukaan benda itu kan terdapat gayanya gaya gesek, terus ada gaya tensornya juga, gaya tensor tegangannya juga. Jadi eh, di saat tahun lalu itu di saat ujiannya soal aku itu disuruh ngebedain apa gaya badan sama gaya permukaan pada benda benda kontinum. Nah, kalau menurut aku sendiri, kalau gaya badan itu apa? Gaya badan itu gaya yang bekerja pada seluruh volume benda. Sedangkan gaya permukaan itu yang kontak langsung sama benda. Jadi bersentuhan langsung dengan permukaannya. Lalu contohnya kalau gaya badan itu apa? Kayak gaya gravitasi, gaya elektromagnetika. Terus rumusnya apa? Rumusnya itu gaya yang itu rho kali G. Terus selanjutnya ada gaya permukaan. Nah, gaya permukaan uh, ini tuh sama kayak rumus dari vektor traksi. Nah, jadi di bab ini itu kita ngebahas tentang gaya permukaan pada benda kontinum. Ini langsung aja. Ini ada contoh. Ini gaya permukaan pada benda kontinum itu kayak gimana. Nah, ini tuh contoh contoh soal yang pertama ini aku bakal ngebahas ini tuh eh, soalnya tulislah vektor stres pada masing-masing permukaan batas dalam bentuk nilai dan vektor basis pada gambar di bawah ini. Nah, kalau kalian ngebaca bab 4 itu tuh ada ngebahas tentang soal seperti ini juga. Nah, di sini itu eh, kan kita itu disuruh juga kan menentukan vektor basisnya gimana. Nah, vektor basisnya itu gimana? Kita tuh menentukan kayak bentuk koordinat di permukaan. Jadi ini tuh surface-nya itu kayak gini. Oh ya, ini tuh kayak dua dimensi aja kalian lihatnya. Nah, di sini itu eh, yang bisa kita lihat dari gambar ini vektor basisnya itu ini guys, E1, E2. Nah, jadi eh, kalian itu menyesuaikan seluruh gaya di permukaan A sampai I ini. Jadi aku mulai aja. Aku mulai dari bagian yang HG. Jadi pertama HG. HG itu kan ke bawah, jadi dia melawan dari arah E2. Jadi min 3 E2. Terus selanjutnya ada GF. GF itu
yang arahnya ke atas. Jadi berarti dia itu searah sama E2. Jadi 2 E2. FE juga, FE kalian bisa tahu sendiri, 2 E1, terus ED 2 E2, terus nah ini baru, ini bagian CB. Nah, kalau bagian CB itu eh, kan sudutnya ini dikasih tahu 45 derajat ya. Nah, jadi eh, biar kalian lebih bisa ngelihatnya, kalian eh, kalian ini aja, kalian proyeksi aja sudutnya dari sini. Misalnya, guys. Ini kan 45. Kalau kalian tahu, sorry, kan 45. Nah, kalau kayak gini, kita bagi lagi dua. Di sini tuh harusnya 45 juga. Nah, jadinya ini kan arah dari eh, yang arah dari CB ini. Nah, arahnya itu ada dua, ke X1 ke Y1. Nah, min E1 itu tuh sama aja sama X. Min E2 itu sama aja sama Y. Jadi, kalau untuk proyeksinya sendiri, berarti oh dari ini dulu deh. Sama aja sih, dua-duanya. Harusnya sama aja. Ini harusnya ditambah min 2,5 dikali 2 dari S1 kurang 2,5 setengah per 2 dikali E2. Itu kalian bisa eh, keluarin, tapi terserah kalian juga sih sebenarnya maunya gimana, guys. Jadi itu kayak gini nih. What? Entar, sorry. Iklan, guys. Ntar ya. Ntar ya, ada iklan. Ini E2. Nah, lalu kita lihat dari bagian AB. BA. Nah, di BA itu ke kanan berarti searah sama ini ya, ke E1. 5 E1. Nah, itu udah menjawab eh, nilai sama vektornya, vektor basisnya gimana. Dari eh, setiap surface di huruf A sampai I. Nah, yang IH ini kan nggak ada nih eh, ininya, apa sih namanya, vektor, apa sih namanya, gaya pada vektor stresnya ini nggak ada. Jadi itu tuh kita asumsiin aja nol. Jadi nggak apa-apa kalian nggak tulis. Lanjut kita ke bagian selanjutnya, itu soal nomor 3. Nomor 3 itu yang udah diketahui itu ini tuh yang bisa diketahui tensornya, terus ini ini terserah kalian mau ubahnya kayak gimana. 10 pangkat 6 Pascal juga boleh, atau MPa juga boleh. Terus eh, aku lanjutin ya ke bagian A. Nah, di bagian A itu kan kita disuruh nyari vektor traksi. Vektor traksi itu sesuai sama rumus yang tadi nih. Sama kayak eh, gaya yang bergerak pada permukaan benda itu, guys. Nah, jadi rumusnya apa? Rumusnya itu ini. Tapi kalau kalau di buku itu tulisnya, kalau nggak salah T doang apa gimana gitu. Aku lupa. Di buku, di apa sih namanya, di PPT, kan Bapak RR apa Bapak Nugraha nggak tahu juga. Terus
Lanjut, ini tuh, oh ini deh. Nah, lalu yang diketahui lagi itu di soal ada nilai X-nya. Nilai X-nya itu E1 sama 2E2 dikurang 3E3. Nah, katanya ini tuh posisinya, X itu kan posisi intinya itu posisinya di di sumbu koordinat kayak gimana. Nah, itu tuh posisinya itu kan eh, sama aja kayak kalian iniin jadi nilainya itu kayak gini nih. Kita ngambilnya itu di koefisien. Nah, jadi kita itu bisa dapat hasil, maksudnya itu dapat posisi di sumbu koordinatnya itu sama aja kayak ya langsung kalian ngambil koefisien juga boleh. Ini biar kalian lebih paham aja mungkin. X3-nya itu min 3. Nah, ini katanya kan ini tuh kontraksi itu berada di posisi koordinat 1, 2, min 3. Nah, sedangkan dia itu berada di pada bidang X1 ditambah X2 ditambah ini ya, X3 sama dengan 6. Nah, jadi eh, sebenarnya posisi dari si X1 yang ini itu diketahui sama soal itu sebenarnya nggak apa sih namanya bahasanya ya. Eh, dia itu kalau kalian memahami sendiri dari rumus vektor struksi itu sendiri, dia kan rumusnya tensor dikali normal. Nah, jadi normal itu normal pada bidang. Jadi posisi ini itu belum menentukan, belum merepresentasikan bidang itu sendiri. Nah, jadi yang kita pakai itu bidangnya yang X1, yang tadi X1 tambah X2 ditambah X3 sama dengan 6. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, ini itu kalau kalian mau lihat gimana apa sih namanya vektor normal, ini kan belum vektor normal ya. Nah, kalian kalian kalau nyari vektor normal kan pakai ini berarti tar normal itu apa ya? Oh, ingat kali besar dari normalnya. Nah, kalau aku proyeksikan di dalam gambar itu tuh vektor normalnya itu kan vektor yang tegak lurus sama bidangnya kan, sama surface-nya lah. Nah, itu ini itu karena X1 tambah X2 tambah X3 6. Ini kayak di Madas mungkin kalau kalian ingat, ini bakal jadi kayak gini nih. Nah, normal bidangnya itu gimana? Kak, ini normal bidang itu kayak gini nih. Dari pusatnya tegak lurus sama arah apa sih namanya? Tegak lurus sama permukaan bidangnya lah. Karena visual dari aku kayak gini, nah kayak gini nih ya. X1-nya 6, 6, 6. Nah, ini tuh faktor normalnya. Nah, jadi kalau besar faktor normalnya itu karena gini, bentar. Karena ini itu udah ini itu sama aja kayak bentar, sama kayak n-nya kalian tuh udah kalian tuh kalian kalau kalian diketahuin
persamaan bidangnya kalian itu udah diketahuin normalnya doang, belum vektor normalnya. Normalnya itu berarti satu, kalau aku nulisnya pakai vektor ini, satu, satu. Karena vektor ini sangat berguna kalau di TF hingga saat ini, guys. Nah, ini itu kalau besar kalian udah tahu lah sendiri gimana. Kalau besar itu akar dari ya, tiga. Ini itu aku bikin jadi hasilnya langsung per tiga kali satu, satu, satu. Nah, udah dapat yang normalnya gimana. Bentar. Ini itu, yaudah nanti aja. Harusnya, harusnya vektornya itu ke bawah mungkin. Nggak tahu. Nanti aja ya. Ya, nanti. Sesuaikan aja menanti ya, guys. Lalu kita mulai ke yang diketahui sama soal vektor traksi. Vektor traksi itu apa? Tensor dikali normal. Tensornya udah tahu. Vektor traksi dulu ya, yang soal yang bagian A. Nah, vektor traksi itu tensor dikali normal normal dari persamaan bidangnya. Jadi vektor traksi vektor traksi tensornya itu apa? Satu oh iya guys, baru ingat dua. Jadi oh, jadi kan yang gue bahas tadi itu kan bidang yang posisi ini itu nggak merepresentasikan posisi normal dari bidang dari normal dari bidang vektor traksinya kan di koordinat. Nah, jadi ini itu sebenarnya berguna itu buat ini, buat yang posisi dari x1 x2 yang diketahui di tensor ini sebenarnya. Sorry, sorry, sorry. Lupa ngasih tahu. Jadi ini tensornya satu. Hmm, ini x1, x2, x3. Udah aku bikin di sini aja deh. Dalam intinya dari ini deh, dari ini. Tensornya itu jadi nih satu nol empat nol satu empat 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 satu. Nah, itu guys. Nah, udah dapet yang itu. Ntar, aku juga lupa nih. Kalau normal biasa itu bukan vektor oh bikin baris satu baris ya. Oh gini nih, baru ingat. Itu harus ini. Soalnya masa normal jadi kayak gini, aneh dong. Nggak mungkin dong. Nah itu udah langsung sama aja sih sebenarnya. Nah lalu lalu nah sensornya tadi berapa? Aku copy aja deh, kelamaan. Nah dikali sama normalnya. Normalnya apa tadi udah kita cari. Itu satu satu. Nah satu per akar tiga itu kan konstanta ya guys. Jadi kalau kalian kalian nanti masukin juga boleh sih. Tapi sekarang aja biar kelihatan ya. Nah lalu kita kita hitung perkalian vektornya.
Kalian tahu kan cara perkalian vektor? Kalau langsung aja boleh kan? Ini 5 1 tambah 4 tambah 4 4 tambah 4 tambah 1. Nah, udah kalau misalnya kita jadiin vektor jadiin vektor traksi, jadinya kayak gini nih. Itu per R3 5 kok apa itu kilo ini. Nah, bentar. Jadinya ini tuh 5E apa sih? Oh ya, satu apa yang jadi itu ya. Tambah 5E2 ditambah 9E3. Nah, jadi itu udah ini apa? MPA ya? MPA. Jadi ini vektor traksinya udah yang nah, bagian B. Nah, bagian B itu tuh kita ditanyain apa ya? Tentukan, tentukan, tentukan traksi normal dan shear yang bekerja pada titik pada bidang tersebut. Oke, kalau misalnya kayak gitu, kita back to rumus dulu ya. Ntar aku lihat dulu. PT-nya. Ini tuh kalau oh, TNN ini vektor traksi normal. Nah, vektor traksi normalnya itu traksi normal itu kalau aku bikinnya TNN. Kayak karena ini vektor traksi dinormalkan. Gini nih. Nah, jadi ini itu hmm, jadinya rumusnya apa tadi? Oh ini. Rumusnya adalah ini salah nulis. Rumusnya adalah vektor ya sama sih vektor traksi dinormalkan kasih tahu lah. Vektor traksi dikali normal lagi guys. Bentar, diwarnain dulu biar seru, biar berwarna. Karena hidup itu harus penuh dengan warna-warni guys. Nah, jadi ini itu vektor traksi normal. Kalau vektor jelek banget ya E-nya. Vektor traksi shear, benar nggak ya traksi shear? Iya benar. Kalau vektor traksi shear ini kayak apa sih namanya normal shear. Ini kan gaya gesekan dari permukaan benda. Nanti nanti aku bantu visualisasiin dikit deh. Eh, ini. Oh, ini tuh rumusnya beda sendiri. Ntar ya nanti dibahas rumusnya. Ini ada rumus identiknya. Nah, jadi aku ambil dulu yang ini ya. Nah, jadi kan ini itu kan normal dari bidangnya. Normal dari bidang. Nah, kalau misalnya tensor normalnya itu kayak gimana? Kan tensor dikali normalnya tensor biasa. Nah, ini tuh harus kayak gini nih. Warna apa ya? Warna pink deh. Terus ini tuh sebenarnya adalah si vektor traksi, vektor traksinya. Sedangkan kalau kalian kalau kalian vektor traksi ini kan arahnya sini nih. Kalau misal mau normalinnya berarti tegak ya ini tuh lebih ke tegak lurus bidangnya lagi gitu. Intinya gitu deh. Itu. Nah,
Terus kalau gesekan itu gimana? Gesekan itu kan pasti dia itu gimana ya bahasanya? Dia itu kayak gini nih. Dia itu tegak lurus juga sama si vektor traksi normal. Jadinya tuh ini TNS. Nah, gitu. Nah, jadi ini kan kalian tuh kayak sama kayak bentuk segitiga gitu kan. So, nah ini tuh kalian bisa 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 asumsiin ini tuh TNS lagi. Jadi rumus TNS itu eh sama kayak rumus Pythagoras. Nah, jadi ini Pythagorasnya. Pythagorasnya ini set itu ya miring kuadrat dikurang yang ini nih masih tegaknya. Lalu aku lanjutin ya. Nah, lanjut ke soalnya aja langsung. Vektor, oke. Jangan. Jadi tadi itu vektor traksi normal adalah TNN sama TN kali N. N itu tadi berapa ya? 1/3. Per 3, 559. 1/3 itu 559. Ini sama aja sih. Kalau mau nulis yang kayak gimana juga boleh sih sebenarnya. Mau dimasuk jadiin vektor, mau apa, mau ini, mau itu juga boleh. Ini sudah kayak ini, pokoknya tadi satu satu satu. Nah ini tuh kayak kali vektor biasa. Jadinya ini itu adalah ini sama aja kayak gini nih. Tadi kan udah cek tuh 559 sudah satu satu. Ini kalian ini tuh sama kayak kali vektor bisa, kali dot product bisa. Nah, kalian kalau kayak gini tuh kali dot product aja. Jadi itu 5 kali satu 5. Nah, ini X, Y, Z. Eh, E1, E2, E3. Salah. 1, E2, E3. Hmm, ini juga E1, E2, E3. E2, E3. Nah, di sini langsung aja 5 tambah 5 tambah 9. Itu tuh ya 19/3. Duh, mager aku kalkulator. Mana ya? 19/3 itu sama isi sama 6,3 mungkin sini. Lalu berapa ya? Oh, ini kan baru normal ya. Oke, yang shear-nya belum. Itu enggak, kalau shear itu tadi rumusnya kan akar, oh ya akar tensor normal, tapi ini besar dari tensor normal. Eh, bukan, TN doang. Kalian harus hafal ya guys. Daripada waktu ujian nggak hafal, jangan sampai kelupaan deh. Ini TNN kuadrat. Nih, ini besar juga ya. Ini agak besar ya. Nah, TN itu belum jadi yang besar ya. Menjadi magnitudo. Mana? Ini belum jadi magnitudo. Ini belum jadi magnitudo guys. Jadi kalau magnitudo ya udah yang magnitudo itu enggak sama zaman sama sensor ya. Hmm,
Ini tuh bentar, bentar, bentar. Lagi nih. Sorry, sorry ya. Lanjut lagi tadi apa ya? Oh, yang shear. Oh, besar magnitudonya belum. Ini jadinya 1/3. Ini tuh kalian sama kayak besar vektornya gimana. Jadinya ini tuh, oh, 5 kuadrat sama 5 kuadrat. 5 kuadrat, 5 kuadrat lagi nyarinya. Boleh dibulatin, boleh kalian nggak bulatin kalau nggak mager ya. Ke vektor sih. Oh, itu per akar 3 dikali bla bla bla. Ini 25, 25, 50 tambah 1 ya. 50 tambah 81. 6, 6. Jadi kalau ada salah kasih tahu ya guys. Lalu 6. Nah ini langsung aja nih. Kalau udah ke tensor, tensor traksi shear. Ini 6,6. 6 kuadrat dikurang. Oh, yang ini 3 kuadrat. 3 kuadrat. Berapa itu? Hmm, 6 kuadrat dikurang 6,3 kuadrat. Sub 1,96. Eh, tar, dulu deh. Kalau salah, kalian benerin sendiri aja, guys. Kalian juga manusia, bukan nabi, boy. Nah, udah. Lanjut ke nomor 4. 4 soal... Oh, ini soal PR anak 23 dulu ya. Baru kalian. Hmm, ini pendukung. Normal ada nah, unit normalnya udah ada nih. Jadi ini bisa langsung aja guys mainkan. Nah itu kayak sebenarnya udah ada normalnya, udah. Jadi kalau nyari TN-nya tinggal langsung aja seperti kali N. Itu sama dengan satu, aduh, tiba-tiba terang. Dua, tiga min dua satu. Itu normalnya. Nah normalnya itu ya koefisiennya aja. Gampang banget soalnya. Sup. Ini kalau 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 misalnya angkanya gede dan kalian mager, kalian bisa pakai ini loh. Kalian bisa pakai kalkulator loh. Kalian pakai menu matriks, simpan dulu matriksnya, matriks satunya apa, matriks kali berapa, 3 kali 3 atau 2 kali 2. Kalau kalian mager, kalau kalau kalian nanti di semester 5 kalian merasakan bikin matriks, kali-kali matriks, bikin determinan pakai kalkulator, guys. Kalau angkanya gede, nah ini tuh aku langsung aja ya guys, karena kalian pasti udah gede, udah bisa. Jadinya, oh, totalnya berapa nih? Ini 2/3, 3 tambah 3 kurang 3. Udah gini doang, gampang banget deh soal dulu daripada soal kalian. Ini deh, udah nomor
Nomor satu soal kalian aja nih. Sep. Nah, oh iya, sama satu lagi, eh, bagi yang belum ngumpulin PR, kumpulin ke TU karena masih ada ya. Tadi di jam 2-an masih ada ya. Masih ada ininya ya, berkasnya ya. Kalau kalian belum ngumpulin. Tapi kalau misalnya udah nggak ada lagi di berkasnya, nggak apa-apa. Pasti ke gua mungkin bisa, kalau bisa gue bantu ya. Dosen banget sama kalian. Ujian tiap hari. Hmm, ini soal PR. Ya gampang lah sama kalian. Ini sama kayak tadi. Ini kan ya sama bidangnya udah ada. Ini udah lengkap semuanya. Mulai dari A. Intinya itu hmm, besar tegangan normal sama tegangan dasar. Ini itu tegangan normal itu sama aja kayak ini. Apa sih namanya? Tensor normal. Ini tuh TNS. Nah ini tuh beda tandanya. Kalau nggak salah ya, kalau di ini di apa sih namanya, di PPT juga beda. Ini karena aku udah nyaman pakai yang TN 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 ini, lebih jadinya ke bawah sampai sekarang jadinya. Sorry sorry sorry. Hmm, lanjut ke bagian A. Nah, itu diketahui dulu. Ini sama kita cari dulu ininya, sensor. Ini ya. Bentuknya 520 0 0 0 5 sih dikali normalnya. Ini aku langsung langsung aja ya guys. Nah, aku yakin kalian udah paham. Sep, 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 sep. Ini sama aja ya. Ini. Eh, oh ya bidang tadi kan belum dinormalin, gengs. Sorry, gengs. Ini udah kita diketahui aja dulu. Nyantui. Sep, sep. Normalnya belum. Karena ini baru bersama bidang. Kecuali kalau udah diketahui unit normalnya gimana. Normalnya itu satu, satu, satu. Bagi R3. Sama ya, sama yang tadi. Hmm. Nah, langsung aja mainkan TN. N. Sep, 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 zup. 520 0 0 0 5. Sep. Itu sama, ini satu berakar tiga yang konstanta. Lupa masukin. Uh, sorry. Itu berakar tiga. Kali ini tuh satu satu. Sep, 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 sep. 10. Ini 5. 10. 25. 5. Ini kalian pada tahu lah ya kan. Satu per akar tiga. Satu per akar tiga ini guys. Ini guys. Ya guys. Cet cet cet. Hmm, per akar tiga. Ya itu. Bang ya. Mager lagi. Boleh deh. Dijadiin. Apa sih namanya ini? Dijadiin. Tadi apa? Lupa sih. Oh, vektor traksinya. Jadiin vektor traksinya dulu. Sep. Sep 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 sep. 5 per akar tiga. 5 gue jelek banget dah. Hmm. 3. Udah.
Nah, 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 nah. Lagi ya? Oh, sebelum guys. Lupa. Lupa. Oh. Hmm. Oh iya. Mending langsung nyari besarnya aja dulu nanti. Bingung ntar. Aduh, besar, besar. 15 per akar 3 ini berarti oh, begitu mending begini kan kalau gitu kan kuadrat kuadrat koefisiennya semua kurang lagi sih jelek. Sub 11 kuadrat dengan 25 kuadrat 25 kuadrat coba hitung deh kalian berani udah kan udah kelar PR-nya berapa ini per 15 kuadrat tambah 2 kali 5 kuadrat 2 kali 5 25 kuadrat kali 5 kuadrat bagi akar 3 bagi deh akar 3 sekarang nah beda ya oh iya ya beda nggak ya so, coba eh, pakai gini nih 1 per akar 3 dikali 16 kuadrat ditambah 25 kuadrat ditambah 5 kuadrat sep hmm, salah ini nama apa ini ya ya udah nih ini aja deh 1 per akar 3 deh nah kan baru bener kenapa 9 komaan sep udah berarti kita langsung ke fraksi normal fraksi fraksi lagi fraksi normalnya apa jadi TN baru ingat hmm. Oh, udah nomor 3 gini aja deh biar gampang liatnya 5 udah bertambah sih 5 25 5 ini dot products dot products lagi yaitu 1 per 3 masih sama sama itu dia ingat hmm. 1 per 3 15 tambah 25 tambah 5 berapa 15 tambah 25 tambah 5 per 5 15 15 itu ya udah TNSD nah maksudnya kalian udah tahu sendiri hmm, hmm, hmm. Sorry iklan jelek tadi gengs ininya besarannya 17,7 dikali 15 kuadrat dikurang 15 kuadrat 17,7 tadi 17,7 kalau salah kalau salah kabarin aja guys dikurang kuadrat 15 kuadrat Kurang nih katanya gini nih hasilnya
Kalau salah kabarin ya. Hmm, udah deh. Oh, bagian B. Duh, mager lagi. Ya, sama ya jawabannya ya. Pasti kalian bisa deh pakai cara gini lagi. Set. B, merah deh. Cari sendiri. Tahu, gak usah dicari sendiri. Pasti udah bisa. Amin. Udah. Jur, aku hilang deh. Sumpah. Woi, hilang itu. Oh, ngelek. Ngelek, Pak. Pasti udah bisa. Nah, 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 nah. Langsung ke bagian mana ya? Hmm. Oh, nih baru principal stress. Principal stress itu siapa ya? Nih, pakai ini nggak sih? Oh, principal stress itu di buku tadi inget nih. Mana ya? Spread. Di buku di PPT. Nah, ini nih rumusnya nih. So. Nah, rumus itu ini tuh kayaknya kayak lebih gampang kalau nyari lambda dari sini deh. Lambda. Iya dong. Gampang nyari lambda sini daripada di sini. Ya udah, ke determinan aja. Oh, sama aja dong sama ini. Sama sama agent value baru tadi ujian saya. Ini agent value. Gangguan utama tegangan utama. Jadi utama. Jadi kalau tegangan utama itu apa? Kalian cari aja di PPT. Bantu-bantu dikit aja, guys. Oh, jadi tegangan utama itu kan sama sama agent value. Kita nyari agent value-nya. Itu di itu dia apa sih namanya di PPT itu tuh sebenarnya agent value sama agent vector. Agent value. Nah, agent value-nya apa rumusnya? Rumusnya itu determinan tensor, nah, determinan tensor dikurang lambda i. Nah, nol nol. Duh, itu tinggal gitu deh. Hmm, Nah, ini itu punya nol. Sensornya gini aja deh. Ada sini dulu. I. Atau kan faktor identitas itu kayak gimana? Terus lambdanya itu kalau jadi identitas ya udah jadi diagonal aja guys. Itu diagonal kayak gini nih. Lambda, lambda. Nolnya tulis sendiri ya. Nol, nol, nol. Itu jelek. Nah, ini jadinya 100 kurang lambda. 60, 60, ini 20 kurang lambda. Lambda. Nol, 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 nol. So, udah deh. Kita mau nyari determinannya gimana.
Enggak itu. Set, itu jadinya. Kalian tahu kan metode tutup-tutup ini? Kalau itu kan mulai dari baris ini. Ya udah tulis deh biar kelihatan. Ini tuh min 20 kurang lambda. Nol. Lambda. Nol. Terus. Oh, yang baris dua tuh tutup lagi guys, tapi itu tuh negatif. Kalau aku negatif ya. Soal dari SD, dari SD kayak gitu. Udah master kayak gitu dulu dulu. Nol nol lambda. Udah. Sub. Lanjut ke selanjutnya itu tuh mana ya? Nol. Nol ini udah pasti nol sih kalau misalnya ini udah nol pasti nol. Nol 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 50 puluh. Nah ini nih udah pasti nol ini. Ya udah sama aja bermain. 100 kurang ya, kali min 20 kurang lambda kali lambda dikurang min 250 lambda ditambah nol. Hmm. Tomat aja deh. Tomat jadinya kayak gimana? Hmm. Cuma 250. Ntar. 50, 25. 2500 lah. Enggak. 2500. Bener ya? Udah tomat aja dah. Jadi, kali lambda. Ini pasti bangga 3 ya. Mager guys. Ini dari pakai Photomat aja dah. Dari pakai Photomat hasilnya 50. Ntar cek dulu 50 kali 50 berapa? 2500. Dari Photomat itu jadinya ntar, dah. Jadinya itu eh jadinya begini nih. Lambda mau 3 dikurang 80 lambda kurang 4500 lambda. Nah, bisa dikeluarin X 80 lambda 80 lambda kuadrat nih harusnya kurang 4500. Coba cek dulu. Oh, nggak bisa ding, nggak bisa di ini ya, nggak bisa dipecah ya. Ya udah, sabar. Hmm. Ya udah, jadinya kayak gini nih. Jadinya yang lambda ini kan sama dengan nol ya tadi. Nah, ini sama dengan nol harusnya. Nah, lambda ini sama dengan nol. Sedangkan yang ini nggak bisa sama dengan nol, harus pakai rumus min B plus minus akar B kuadrat kurang per C per 2A.
Nah, ini hasilnya aja kata kata si AI ya. Kata si Botomet, kata AI sih. Nih, lambda satu. Yaitu 118. Lambda satu sih. Satu deh. Tuh. Lambda dua, lambda tiga berarti. Ini. Satu lambda tiga berarti satu min 38,1. Oke, jadi udah dapat lambda-lambdanya. Nah, lambda ini berguna buat nentuin uh, principal directionnya guys, sama kayak tadi ini. Nah, principal directionnya itu arah utama, sama aja kayak arah utama. Nah, lambda itu udah dapat nih satu 2 3. Ntar, ntar. Ini itu, dia minta dua dong ya? Yang sesuai dengan tensor satu dan tensor dua. Terus, ini sebenarnya sama aja nih, sama kayak tensor satu 0, tensor 2 itu 18,1, tensor 3 sama dengan min 38,1. Lalu yang B, arahnya kan dari si ini ya, rumusnya. Tadi dari dikali N 0. Nah, kita tuh harus masukin si apa sih namanya tensornya, tensor 2 dan 3-nya. Tapi ini tuh satu dua ya. Yaudah, yaudah. Kita ganti aja kan bebas mulainya. Bebas. Tiga. Nah, ini tiga nih. Nah, lalu besar sini. Sep. Lalu yang si tensor satu dua ini bisa dong tensornya. Tensor kan udah ada. Ini lambda. Ini doang. Sorry, 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 sorry. Nggak fokus, nggak fokus, nggak fokus. Kalian besok jangan nggak fokus juga, guys. Ini nih. Ini kan lambda. Itu, oh, jadinya lambda satu duanya kita ganti. Itu lambda tiga. Nah, nih. Sedangkan lambda satu duanya yang ini nih. Itu lambda duanya yang ini nih. Nih. Dah. Lalu di sini tuh tensornya bisa kita iniin kalau lambda satu gimana? Ini satu 118,1. Tensornya jadi tensor kurang 118 i gimana dengan nol. Nah, kayak gitu. Kalian udah tahu sendiri kan identitas kayak gimana. Oh, tensornya. Aku langsung bikin aja ya. Sub, sub. Terus 50, 50, 50. Terus 50, 50, min 20. Nah, ntar. Ini dikurang 118,1. Ini juga nih. Kurang 118,1. Ini 118,1. 0, 0, 0, 0. Kok 0 ini? 0. Sub. Nah, udah. Terus, ini kan N. N-nya itu harusnya N1, N. Oh, cukup ya di situ. N-nya itu N1, N2, N3. N1, N2, N3. Nah, sub. Lalu,
kita dapetin nilainya dari perkalian sama dengan nolnya. Kita nggak dapetin N1, N2, N3-nya kayak gimana. Nah, ntar itu 100 kurang 8, 119,1 ini min 18 min 1. Ini jadinya min 138. Min 138,1. Setelah 138,1. Oke, ini bisa dikaliin min 18,1 N1 ditambah 50 N2 sama dengan 0. Nah, yang untuk baris keduanya 50 N1 itu dikurang 138,1. Nah, habis itu min 138,1 N3 kemudian 0. Nah, N3 ini bisa langsung aja 0. Sedangkan yang ini tuh, ini kalau misalnya sebenarnya kalau agent vektor itu sebenarnya itu tuh untuk menentukan eh, arahnya bukan besaran banget ya. Jadi kalau nilainya itu kalian asumsiin sendiri juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Soalnya aku udah sering ketemu sama gini-ginian nih. Jadinya, jadi ini main di sini dulu deh. M2 sama dengan 18,1. Satu. Kalau mau ngambil ini berarti kalau bagi aja ya. Coba N1 sama dengan 50 bagi 18 sama 1 berapa ya? Jadinya 2,76. 26 N1 N2. Nah, sebenarnya kalau kalian nyobain ini juga, kalian bakal nggak dapat nilai N1 N2-nya juga. Nggak dapat juga kan. Nah, kalau di agent vector itu kalian harus ngasumsiin. Jadi kayak ini N1-nya kan sama dengan 2,76 N2. Nah, berarti kan bisa aja kan kalau kalian asumsiin aja N2-nya itu sama dengan 1. Jadi ini tuh jadinya 2,76 doang yang N1-nya. Bisa gitu. Paling enggak nih cari nilai koefisien yang terdekat aja dulu. Ini tuh lebih ke gimana ya? Intinya itu kalau nggak salah agent vector itu lebih ke menentukan arah dari ininya sih, arah dari vektornya itu sendiri sebenarnya agent vector itu. Kalau agent value baru ke hasil dari lambdanya kan. Nah, di sini itu udah dapet n-nya itu satu tiga. Nah, n-nya itu udah dapet nih. Nih, 2,7610. Lalu untuk nyari n ininya kan emang ditanya emang. Oh iya ya normalnya kan belum. Nah, ya, belum. Eh, n-nya belum nih. N besar n-nya belum nih. Besar vektor n-nya belum. 2,76 Terus akar dari 2,76 ditambah 1 kuadrat. Itu hasilnya berapa ya? 1/akar 2,76 kuadrat, 2,76 kuadrat kali 1. Itu kali tambah. Cep, 2,93 sekian.
Nah, nggak sampai situ doang. Ini kalian, apa sih namanya? 2,36 itu nol. Nah, nggak sampai situ perjuangan kalian. Kan masih ada lambda 2-nya berapa tadi ya? Lambda 2. Ya, min 38,1. Gue yakin pasti kalian bisa. Udah nyari sendiri. Nyari sendiri. Nyari sendiri. Enggak, tadi kata-katanya keywordnya pasti udah bisa. Pasti udah bisa. Nah, kalau pasti udah bisa, berarti kalau udah pasti bisa. Nah, ntar aku baca lagi. Oh, tegangan geser maksimalnya juga diketahui ditanyain ya. Oh, tapi dari tegangan maksimumnya gampang. Ntar, orientasi sumbu utama. Sesuai dengan, oh, orientasinya doang ya. Aku kirain bakal dijelasin gitu loh. Ya udah bagian C. C ini tuh eh yang ditanya itu tegangan geser maksimum. Jadi tegangan geser maksimum itu kalau di aku ya, kalau di buku itu tadi apa ya? Geser itu apa ya? Oh ini ya, yang di soal. Kayak gini deh kalau kalau di buku itu kayak gini nih. Nah kayak gitulah intinya kayak T gitu. Aku biasanya TNS Max. Aku gitu. Itu tuh sama aja sama ini nih. Sub Max. Sama aja. Oh rumusnya itu baru lagi. Coba nyari keyword ini. Keyword. Ah, nggak bisa lagi. Udah. Rumusnya yang nunjukin doang sih sebenarnya. Oh, yang udah max tadi yang kita cari. Kalau aku gini nih. Max dikurang mendamin bagi dua. Nah, lambda max lambda minnya itu kan oh bentar deh biar nggak rancu rumusnya ini aja max dikurang min per dua max min 2,76 kurang 1 2,76 118,1 ya jadi 118,1 dikurangin sama min 38,1 itu tuh berapa dibagi dua dengan 78,1. Dah, lanjut ke nomor 4. Ini kita bikin suatu koordinat baru, lalu eh, caranya gimana? Ya, caranya itu dari ini enggak sih? Ini, mana ya? Ah, ini nih. Kemudian tensor tegangan bertransformasi. Yang ini nih. Zup, 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 zup. Oke, ini belum kali ini ya. Pengukuran tegangan tensor Viola Kirchhoff. Udah ya. Udah harusnya. Udah. Kalian baca sendiri aja, belajar sendiri aja. Kalau tahun lalu nggak keluar ya yang kayak gituan. Yang keluar-keluar tuh yang kayak gini-gini doang. Nah, udah. Dari tensor tegangan koordinat pada koordinat baru tadi itu rumusnya eh apa tadi? Nah ini. Nah, itu. Udah. Hmm, L transport dengan L-nya itu hmm, masih ingat gak sih kalau kalian rotasi matriks rotasi
Intinya rotasi matriks koordinat gitulah. Aku juga rada-rada nggak ingat. Ini tuh rumusnya ini nih, cos theta min sin theta, sin theta cos theta. 001 001. Nah, di sini itu tetanya kan 30. Kalau dimasukin cos itu kan setengah tiga. Lagi setengah. Ya udah setengah akar tiga min setengah 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 akar tiga 1 0 0 0 0. Nah, habis itu sensornya udah tahu transposnya gimana. Kalau transpose itu kalian tinggal balikin aja yang baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, coba ini tuh jadi akar 3/2. Setengah akar 3 ya deh. Ini setengah, ini setengah, ini tetap setengah sih. Ini apa sih? Setengah akar 3. 0 0 0 1. Benar nggak? Nah, udah dapet transposnya, langsung aja dikaliin ke tensor yang baru ini, tensor transformasi baru kayak gimana. Jadi, sama dengan ini ini setengah tiga, kecilin ya, setengah tiga, apa nulis lagi ya, ini mau copy aja deh, copy. Ini paling males nih. Sudah, soalnya udah, LP-nya udah. Ini aku taruh sini aja deh, karena tensornya ada. 75 40. 75 40. 10 min 30. 30. 0 0 0 0. Sudah. Nah ini tuh dikali LT aja deh biar kelihatan. Itu hasilnya gimana? Kita cari dulu sama dengan 3 dan setengah 20. Jadinya, bentar. Cuma pakai kalkulator ya guys. Itu jadinya gini nih. 64,9 kurang 20. Dia 64 kurang jadinya berapa nih? 49 kurang 20. Aduh, kok nggak bisa sih aku. Nah, 9, 34,6 ditambah 15 sama dengan 9,6. 9,6. Sedangkan, eh, 4,6 ditambah 15. 4, 9,6. Bener, bener. Habis itu, 37,5, 34,6. 37,5 ditambah 34,6.
72,1 kan nggak perlu nyari itunya dulu, nggak perlu juga sih sebenarnya. 20 dikurang 5,98, 5,98, 5,98, 0,0000. Nah, dikali-kaliin ke bagian 1,5/3 ini jadinya, coba ya, 4. Kalau salah, aku kabarin ya guys. Aku salah gue. Coba-coba. 4,9 dikali 3/2. Akar 3/2. Akar 3/2 ditambah tambah 9,6 bagi 2. 9,6 dibagi 2. Terus ini itu jadi 63,68. Lalu oh sub udah. Kok jadi 63,68 sih? Salah dong. Sorry, 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 sorry. Salah guys. Ternyata gue malah ngali ini sama setengah. 49,6 ya. Sini setengah kan. 49,6 dibagi 2. Dibagi 2. Bener ya, 14,08. Ini kalau misalnya salah, koreksi ya guys. Coba ya, 14,08. Hmm, 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 hmm. 14,08. 14,08 ini jadi, ntar, oh, hmm. Ya kalian cari aja ya guys, kalau misalnya gue salah. Coba ya, yang baris 2, sub sub 44,9 dibagi 2 ditambah 49,6 kali 1,5 ya. 49,6 kali setengah per 3. 5,4. Jadi aku bakal cek lagi ya. Habis itu kan mau di-share ya. 1/2 75/40 kali 75 ditambah, aku 75 72,1 kali 3/2 3 dibagi 2, 3 bagi 2 lalu kurang 5,98 dibagi 2 kurang 3, 7,26. Aduh, 26. Sedangkan yang ini tuh jadi 72,1 dikali setengah
bagi 2 ditambah min 5,98 dikali min 5,98 dikali akar 3 per 2. Akar 3 bagi 2. 30,8. Yes, sir. Keluar juga. Bentar. Nah, itu dia guys. Udah kelar dia guys. Nah, lalu kita nyari yang C. Yang C itu apa? C itu kan tadi yang ditanyain adalah buktikan bahwa tiga invarian tersebut berubah dalam masih keadaan. Nah, dia kan yang ditanya tensor Cauchy-nya tidak berubah terhadap transformasi keadaan. Nah, ini tuh risk juga nih. Ini risk juga nih. Coba ya guys, gue tanya AI. Gue tanya AI. AI hasilnya itu apakah benar atau salah? Soalnya di soal bagian C ini itu kita ngebuktiin gitu loh. Apakah dari rotasi kita itu bakalan sama dengan oh, tensor semula kita itu. Nah, jadi ini bentar, tolong coba cek. Coba cek dong. Oke guys, gue lagi jalan nih guys. Sup, hmm, sup, benar. Satu, hmm. Oh, ada yang salah nih ternyata. Cek dulu L sama kadang soalnya mana ya? Ya udahlah, ntar, ntar. Nah, itu salahnya dia sudah tahu, udah kelihatan chat, udah kelihatan chat. Jadi salahnya itu di sini nih, salahnya itu di sini, diulang dari awal. Nah, ulangnya itu dari kayak gini nih, sorry banget, izin dulu, gue, gue rada heboh banget dah, untuk matrix doang. Nah, ininya kan eh, jadinya itu 64,9, jadinya itu 44,9 itu 44,9. Terus ini tuh 3,6,15. Nah, ini 9,6. 37, 37,5, 37, 7,5 ditambah 34,6 sama dengan 72,1. Nah, terus 20 dikurang 25,98 dengan 5,98. Nah, terus yang ininya jadinya itu gini. Oh, ini kamu. Ini katanya jadi gini nih. Yang itu 55,1, 55,1, 4,1.
Nah, udah di situ kita cek C. C itu dari invarian, invarian itu kayak gimana? Jadi kalau invarian dari apa sih namanya tensor ini kayak gini nih. I satunya itu merupakan merupakan eh, ini posisi ini ditambah posisi ini ditambah posisi ini. Invarian 2 sama dengan ini dua dua ditambah dua dua tiga tiga tambah tiga tiga satu satu dikurang kuadrat tambah dua tiga kuadrat ditambah nih tiga satu kuadrat. Nah, sedangkan I3-nya itu sama dengan determinan dari si ininya, tensornya sendiri. Nah, sebelum rotasi itu kan mm, ininya itu intinya sebelum rotasi itu ininya yang ini ya. Hmm. Terus habis itu setelah itu kalian ini kalian ini tuh kan satu satu itu dua dua tiga tiga selebihnya kalian tahu lah satu dua satu tiga dua tiga dua satu tiga satu tiga dua. Nah ini itu dimulai dari I satu I satunya apa I satunya itu satu satu tambah dua dua. Nah ini tuh hasilnya 49,1 dikurang 4,1 sama dengan 45. I2-nya sama dengan 9,1 dikurang 0,1 kurang 55,1 kuadrat. Hasilnya min 3237,2. 3237,2. Sedangkan I3-nya itu determinannya itu sendiri sub 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 0 0 0. 0 min 0 plus 0 0. Nah, nah kan eh ininya min 3237 min 3237. Hmm. Bentar, min 3. Oke, kayaknya salah deh. Salah guys. Salah lihat gua. Nah, ini tuh kan 75 dikurang 75. Gue salah lihat lagi. Masa lihat ini gue. Maaf, 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 maaf. Gue malah lihat yang ini nih. Sorry, sorry, sorry. 75 kurang 30 sama dengan 45. Terus 75 dikurang 30 tambah 0 tambah 0 dikurang 10 kuadrat tambah 0 0 sama dengan 1616 min 3850 3850 3850. Nah, lalu nya determinannya tetap nol. Determinan benar. Oh, ini salah sekali ya.
sorry sorry sorry. Nah, terus kita lihat kalau setelah rotasi kayak gimana. Ini kan kita lihat dari ini sebelum rotasi ya. Nah, setelah rotasi itu kan yang ini nih. Nah, ini. Setelah rotasi itu, lihat itu tadi yang satunya. Itu kayak ini ya. Jadi, ibaratnya ini tuh kita asumsiin ini tuh aksen, emang aksen sih. Lalu kita cari invarian satunya itu berapa. Jadi, ini ingat aja deh. 9,1 kurang 4,1 sama dengan 45. I2-nya itu sama dengan 9,1 kurang 4,1 tambah 0 kurang 55,1 kuadrat. 55,1 kuadrat. Itu hasilnya min 3,237,2. Nah, itu yang tadi itu. Tiganya sama dengan 0. Nah, dari yang kita lihat itu, hasil dari ibaratnya ini I1 aksen, aksen, aksen. I1-nya itu kan sama sama I1 sini. I2-nya itu, nah, I2-nya itu sebenarnya mendekati, guys. Berarti ini antara gua yang salah perhitungan atau gimana, bisa kalian cek aja. Ini tuh harusnya sama, harusnya. Karena eh, si rotasi ini tuh, dia tuh, eh, apa sih namanya, dia itu, dia tuh sebenarnya nggak, nggak, apa sih namanya, tensornya itu nggak merubah, apa sih namanya, nggak merubah sifat dia di transformasi koordinatnya. Jadi nilai tensor ini tuh bakal bakal apa sih namanya, bakal dibuktikan sama kalau pakai invarian. Karena kalau misalnya terbukti sama itu tuh sebenarnya sifatnya itu walaupun ada transformasi koordinat, berarti tensornya ini tetap bernilai sama sebenarnya. Nah, sebenarnya itu kayak gitu sebenarnya. Nah, sedangkan mungkin aku ada salah, ada error, sedangkan di I1 aku sama, I2-nya doang yang beda, I3-nya sama. Jadi paling paling kalian eh eh, dari based on sepengetahuan aku, kalau misalnya transformasi yang dilakukan pada pada tensor itu, eh, misalnya ada rotasi, maka itu tuh nggak merubah nilai invariannya itu loh, invarian dari tensor tegangan itu sendiri. Nah, jadi gitu guys. Jadi kalau misalnya gue salah, tolong bantu koreksi aja. Nih, izin kalau salah. Izin kalau salah. Nah, lalu, kok hilang sih? Aduh, ntar guys. Nah, terus ya udah gua gua udah ngerangkum dikit-dikit gitu materi kalian. Jadi eh, kan di tensor ini tuh kita tuh kan tensor tegangan, yang dimana di bab ini tuh kita ngebahas gaya persatuan luas guys. Nah, jadi di gaya persatuan luas itu kita udah main di koordinat atau bidang tiga dimensi. Jadi tensor yang kita gunakan itu tensor biasanya matriks 3 kali 3. Nah, jadi kalian tahu sendiri yang ini, yang itu kalian tahu sendiri kayak gimana. Terus vektor normal tadi udah belajar. Terus uh, si apa sih namanya tadi, hmm, uh, tensor vektor traksi itu tuh, ini vektor traksi itu sebenarnya kita pakai 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 apa sih ini, metode atau apa ya? Dia itu pakai postulat Cauchy yang ini. Lalu ini ada lagi nih. Jadi kan traksi normal itu rumusnya ini kalian udah tahu sendiri. Nah, traksi normal itu sebenarnya kalau misalnya dia
dia itu besar dari nol, kalau misalnya ada ditanya ya, misalnya ditanya tentang sifat dari vektor traksi normalnya kayak gimana. Nah, itu tuh kita bisa lihat dari nilai dari traksi normalnya kayak gimana. Jadi kalau misal besar dari nol nilainya itu tarikan, kalau kecil dari nol itu tuh tekanan. Nah, lalu ya kalau kalian bisa nyari tegangan utama ini pakai agent value, kalau arah utama agent vector. Nah, jadi kayak gitu guys. Apakah ada yang mau nanya nggak? Oh, ini ada yang nanya nih, Ainda. Kak, kalau untuk pengerjaannya nanti bakal ada permintaan khusus pakai cara yang A atau B gak ya? Soalnya di sesi PPT latihan itu kayak ada beberapa cara gitu. Biasanya nggak ada sih, jujur. Biasanya nggak ada nih, Ainda. Biasanya nggak ada sih. Setahu aku itu kalau misalnya emang udah ini udah minta solusinya itu emang ya satu cara aja sih sebenarnya. Nggak ada yang lain. Nggak ada ngerobotin kok biasanya. Magnumnya lumayan nggak ngerepotin sih jujur, daripada apa ya di kalian Marvis. Kalau menurut aku sih Marvis. Yang mau nanya lagi nggak? Enggak, aku tutup nih. Udah ya. Oh ya, terus apa lagi ya? Hmm, mungkin ini tuh lumayan santai guys. Soalnya soalnya kalian itu baru baru dapat materi yang lumayan ribetnya itu di bab 5 bab 6. Jadi ini lumayan santai sampai bab 4 itu. Ya semoga kalian bisa bisa memaksimalkan di bab 2 bab 3 bab 4 kemarin, yang udah kalian laluin 2 bab kemarin itu kalian udah maksimalin. Bab 5 bab 6 itu aku ngerasa lumayan chaos sih waktu itu. Jadi semangat banget sih buat malam yang panjangnya. Terus semangat buat ujiannya. eh Besok mungkin dimohon untuk datang tepat waktu, eh, biar kalian nggak ketinggalan. Tapi biasanya kalian ujian 100 menit sih sebenarnya. Tapi itu 2 jam karena emang kalau lagi di fase ujian tuh emang kelasnya tuh dipakai buat 2 jam. Jadi kalau misalnya sama aku kelasnya jadinya itu 2 jam jadi 120 menit jadinya. Ya udah, thank you guys udah menonton. Sorry kalau misal gue ada salah kata.